Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Naritia, NIM 22338080. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang Bapak berikan. Baik, di sini materi kita tentang teknik pendinginan pasif. Nah, itu baik. Topik yang dibahas ada tiga, yaitu membran reflektif atau cool roof, fase Cheng material, dan green roof. Eh, Topik yang pertama yaitu membran reflektif atau cool roof. Satu, pengertian. Cool roof atau atap reflektif merupakan teknologi pasif yang dirancang untuk memantulkan lebih banyak sinar matahari dan menyerap lebih sedikit panas dibandingkan atap konvensional. Konsep ini bekerja berdasarkan prinsip pemantulan radiasi matahari, di mana permukaan atap dengan warna terang atau berlapis bahan reflektif mampu menurunkan suhu permukaan secara signifikan, sehingga membantu mengurangi beban pendinginan dalam rumah atau bangunan, terutama di daerah beriklim panas. Yang kedua, prinsip kerja. Ketika sinar matahari mengenai atap bangunan, sebagian besar energi termal biasanya diserap oleh permukaan dan diteruskan ke interior bangunan. Pada cool roof, lapisan reflektif bekerja dengan memantulkan sebagian besar sinar tampak dan inframerah sehingga panas tidak menumpuk. Akibatnya, suhu permukaan atap bisa berkurang 10-30 derajat Celcius dibandingkan atap biasa, menghasilkan penurunan suhu dan ruangan dan penghematan energi. Yang ketiga, jenis dan material. Cool roof bisa menggunakan berbagai jenis material. Yang pertama, cat reflektif. Biasanya berbahan akrilik, putih, atau perak, mudah diaplikasikan ulang. Yang kedua, membran elastomerik atau lembaran sintesis tahan cuaca, cocok untuk atap datar. Yang ketiga, genteng atau panel reflektif. Bahan pabrikan dengan indeks refleksi surya atau SRI tinggi. Beberapa genteng keramik atau logam juga dapat memiliki sifat reflektif bila diberikan lapisan khusus. Yang keempat, manfaat dan efisiensi energi. Fluorov memberikan banyak manfaat seperti yang pertama, menurunkan suhu permukaan atap hingga 30 derajat Celcius lebih dingin dibandingkan atap gelap biasa. Yang kedua, mengurangi konsumsi listrik untuk AC hingga 10-20% di musim panas. Yang ketiga, mengurangi beban kerja AC sehingga umur peralatan pendingin lebih lama. Yang keempat, berkontribusi pada penurunan suhu lingkungan sekitar atau efek urban heat island. Yang kelima, contoh penerapan. Penerapan huruf telah sukses dilakukan di banyak kota panas seperti Los Angeles dan Jakarta. Di California, program retrofit cool roof terbukti menurunkan tagihan listrik tahunan bangunan hingga 20%. Gambar perbandingan termal antara atap biasa dan cool roof menunjukkan perbedaan suhu permukaan yang sangat mencolok. Diagram alir sistem dan indeks SRI dapat digunakan untuk mendukung penjelasan visual. Eh, ini ilustrasi dari cool roof yang berwarna gelap kurang memantul, kurang untuk mapain cahaya, sedangkan untuk cahaya yang cerah dapat memantulkan lebih banyak paparan sinar matahari. Materi kedua, fase Cheng material. PCM adalah bahan yang dapat menyimpan dan melepaskan energi panas melalui proses perubahan fasa, biasanya dari padat ke cair dan sebaliknya. Dalam bangunan, PCM digunakan untuk menyerap kelebihan panas saat suhu naik atau dengan meleleh, lalu melepaskannya kembali ke suhu turun dengan membeku, sehingga suhu ruangan dalam tetap stabil.
teknologi ini memungkinkan penghematan energi pendinginan secara pasif. Yang kedua, prinsip kerja dalam konteks thermal. PCM bekerja berdasarkan panas laten, yaitu energi yang tersimpan atau dilepaskan tanpa perubahan suhu. Misalnya, PCM dengan titik leleh 26 derajat Celcius akan mulai meleleh saat suhu ruangan mencapai nilai tersebut, menyerap panas dari lingkungan dan menjaga suhu agar tidak naik lebih tinggi. Saat malam hari dan suhu turun, PCM membeku kembali sambil melepaskan panasnya, menjaga kestabilan suhu tanpa perangkat mekanik. Yang ketiga, jenis-jenis dan karakteristik. Jenis PCM dibagi menjadi tiga, yaitu organik, anorganik, dan komposit. Organik terdiri seperti parafin dan asam lemak, stabil dan tidak beracun. Anorganik seperti garam hidrasi memiliki kapasitas penyimpanan panas lebih besar tetapi korosif. Yang ketiga, komposit, gabungan bahan untuk meningkatkan performa. PCM biasanya dikapsulasi dalam bentuk mikro atau makro untuk integrasi ke dalam bahan bangunan seperti plafon, dinding, atau lantai. Yang keempat, aplikasi PMC di dunia bangunan. PCM banyak digunakan dalam elemen bangunan seperti plafon berlapis PCM, menyerap panas di siang hari, panel dinding interior yang membantu mengatur suhu ruangan. Yang ketiga, lantai beton dengan kapsul PCM, menstabilkan suhu dari bawah. PCM juga digunakan dalam wadah penyimpanan makanan, kendaraan berpendingin, dan kontainer logistik. Yang kelima, keunggulan dan contoh implementasi. Bangunan dengan PCM dapat menghemat energi hingga 20-30% tergantung iklim dan posisi pemasangan. Di India dan Australia, penggunaan PCM dalam rumah percontohan menunjukkan suhu ruang yang lebih stabil meski tanpa AC. Grafik fluktuasi suhu harian memperlihatkan bahwa ruangan dengan PCM memiliki suhu yang lebih rata sepanjang hari. Yang keenam, ilustrasi PMC. Seperti yang dapat dilihat di gambar, nah inilah seperti ilustrasi dari PMC. Baik, masuk ke topik ketiga, green roof. Green roof atau atap hijau adalah sistem atap yang ditanami vegetasi dan didesain secara struktural untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Atap ini terdiri dari beberapa lapis, termasuk membran kedap air, lapisan drainase, media tanam, dan vegetasi. Selain fungsi estetika, green roof berperan penting dalam meningkatkan isolasi termal bangunan dan mengurangi suhu ruangan secara pasif. Yang kedua, cara kerja. Atap hijau bekerja dengan dua mekanisme utama, itu penyerapan panas oleh tanam dan media tanam, serta evapotranspirasi, yaitu proses penguapan air melalui daun yang menyerap panas dari lingkungan. Proses ini membantu mendinginkan udara sekitar dan mencegah panas masuk ke dalam bangunan. Tanaman juga melindungi permukaan atap dari radiasi langsung. Yang ketiga, jenis green roof dan konstruksinya. Terdapat dua jenis utama green roof. Yang pertama, ekstensis, ringan. Ringan dengan ketebalan media tanam sekitar 5-15 cm. Cocok untuk bangunan komersial dan rumah. Yang kedua, intensif. Menyerupai tanaman di atap, bisa memiliki pohon kecil, lebih berat, dan membutuhkan struktur kuat serta perawatan intensif. Struktur atap hijau meliputi lapisan anti-air, roof barrier, drainase, filter kain, media tanam, dan vegetasi. Yang keempat, manfaat green roof untuk bangunan. Green roof mampu menurunkan suhu ruangan dalam 3-6 derajat Celcius. Selain itu, manfaat lainnya meliputi mengurangi konsumsi energi pendingin hingga 25%. Yang kedua, menyerap air hujan dan mencegah genangan. Yang ketiga, meningkatkan umur atap hingga 2 kali lipat. Yang keempat, menyerap polusi udara dan meningkatkan kualitas lingkungan kota. Nomor 5. Penerapan nyata dan hasil. Contoh penerapan sukses ada di City Hall, Chicago, yang mengurangi suhu atap hingga 30 derajat Celcius dibandingkan atap biasa.
Di Singapura, green roof adalah bagian dari strategi Garden City. Studi termal menunjukkan perbedaan suhu permukaan yang signifikan. Diagram penampang lapisan dan gambar drone menunjukkan efektivitas dan keinginan sistem di dalam skala nyata. Nah, kadang ilustrasi green roof. Baik, seperti yang di gambar, seperti inilah kayak pengaplikasian green roof terhadap bangunan. Baik, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada yang kurang dari materi dan salah dalam presentasi ini, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.